Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Pambudi dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan membahas tentang perlawanan rakyat Minangkabau terhadap kolonial Belanda atau yang disebut dengan Perang Padri. Perang Padri ini merupakan perang yang berlangsung pada tahun 1821 hingga 1838, yaitu perlawanan rakyat Minangkabau terhadap kolonial Belanda. Apa sih latar belakangnya, bagaimana kronologinya, dan kenapa bisa berakhir? Simak terus video saya. Perang Padri berawal dari perseteruan antara kaum ulama dengan kaum adat. Kaum ulama adalah masyarakat Minangkabau yang memeluk agama Islam serta berpakaian serba putih atau yang disebut kaum Padri. Sedangkan kaum adat adalah masyarakat Minangkabau yang masih menjunjung tinggi nilai adat serta kebiasaan seperti zaman dulu, yaitu suka mabuk, judi, dan sabung ayam. Kaum ulama ingin memurnikan ajaran Islam. Hal ini menyebabkan perang saudara antara kaum ulama dengan kaum adat. Dalam perang ini, kaum adat yang terdiri dari raja dan bangsawan kaum Minangkabau terdesak dan meminta bantuan kepada Belanda untuk menyerang Padri. Namun keterlibatan Belanda ini justru memperumit keadaan. Perang Padri ini terdiri dari 3 fase. Bagaimana fase pertama, bagaimana fase kedua, bagaimana fase ketiga? Tonton terus video saya. Fase pertama. Fase pertama ini terjadi pada tahun 1821 hingga 1825. Pada fase pertama ini, kaum Padri dipimpin oleh Tuanku Pasamah dan Tuanku Nanrenceh. Kaum Padri menyerang berbagai tempat. Perlawanan ini dimenangkan oleh kaum Padri. Kaum Padri berhasil menguasai beberapa tempat, antara lain Sungai Puar, Guguk Sigandang, Tanjung Alam, dan Borneo. Belanda pun menerapkan strategi damai. Pada tanggal 26 Januari 1824, kaum Padri menerima kesepakatan untuk perdamaian. Namun, perdamaian ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menguasai kembali wilayah yang sudah dikuasai oleh kaum Padri. Akhirnya, kaum Padri menolak perjanjian tersebut dan akhirnya melakukan perlawanan kembali. Fase kedua ini terjadi pada tahun 1825 hingga 1830. Fase ini bersamaan dengan adanya perang Diponegoro di Jawa. Di fase ini Belanda mengalami kewalahan dan mengajak perundingan kembali dengan kaum Padri untuk perdamaian. Namun kaum Padri menolak. Belanda pun mengutus orang keturunan Arab yaitu Sulaiman Al-Jufri untuk membujuk para pemuka kaum Padri. Namun Tuanku Imam Bonjol menolak bujukan tersebut. Tetapi Tuanku Nanrenceh dan Tuanku Lintau menerima bujukan tersebut. Dan akhirnya terjadilah perjanjian Padang 15 November 1925. Kaum adat pun kecewa dengan adanya perjanjian tersebut. Hal ini membuat kaum Padri untuk menghimpun kekuatan. Fase ketiga ini terjadi pada tahun 1830 hingga 1838. Di fase ini kaum Padri dan kaum adat bersatu untuk melawan penjajah Belanda yang ingin menguasai daerah Sumatera Barat. Kaum Padri berhasil memutus sarana komunikasi benteng Belanda yang berada di Bukit Tinggi dan Tanjung Alam. Tapi Belanda pun langsung menerapkan strategi benteng stelsel, yaitu dengan cara memblokade dan mempersempit daerah lawan dengan cara membuat benteng di daerah lawan. Akhirnya kaum Padri banyak yang menyerah, tetapi tidak dengan Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol mempunyai benteng sendiri, yaitu benteng Bonjol. Tetapi pada tanggal 19 Agustus 1837, benteng tersebut berhasil dikuasai oleh Belanda. Hingga akhirnya Tuanku Imam Bonjol melarikan diri, sehingga dia ditangkap di Palupu dan diasingkan ke Cianjur, dipindah ke Ambon, dan terakhir di Manado.